شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang perbedaan orang soleh dengan ahli maksiat dalam melihat dosa-dosanya. Ahli maksiat melihat dosa-dosanya seolah seperti lalat, kecil, remeh. Adapun ahli taat, orang-orang saleh, melihat dosa-dosanya seolah dia duduk di belakangnya ada gunung, ada bukit besar. Dia takut tertimpa oleh gunung itu. Orang semakin soleh semakin takut. Orang semakin soleh dia tidak merasa sebagai orang soleh. Sebaliknya ahli maksiat dia sedikit sekali rasa takutnya orang. Maka kita lihat para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah begitu takutnya mereka. Padahal mereka sedikit sekali berbuat maksiat, tidak seperti kita. Ya, sekarang kita lanjut hadis kelima atau hadis 64. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqa', sungguh Allah Ta'ala cemburu. Cemburu ini berita gaib yang datang dari Allah sendiri lewat utusannya yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa salah satu sifat Allah adalah cemburu. Apa cemburu? Saya kira kita semua tahu. Antum pernah cemburu, saya pernah cemburu. Hampir semua orang pernah cemburu. Tahu kan? Ketika orang yang kita cintai berada di pihak lain, anak kita misalnya malah dekat dengan orang lain, atau istri kita, ya, atau anak kita, gitu. Maka tidak ada ruang bagi akal kita untuk menanyakan maksud Allah cemburu itu apa. Sama ketika Allah mengatakan, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Bolehkah kita bertanya maksudnya apa? Tentu kita tahu membolak-balikkan itu apa, jari itu apa, tangan itu apa, menggulung itu apa, menciptakan itu apa, kan kita tahu. Kenapa mesti bertanya? Ya. Oleh karena itu ada seorang ulama dulu ketika ditanya, wa kana arshuhu 'alal ma', arsy Allah itu berada di atas air.
yang bertanya kepada Syekh ini, "Ya Syekh, apa maksud arsy Allah berada di atas air?" Syekh ini balik bertanya, "Engkau tahu di atas?" "Tahu." "Engkau tahu air?" "Tahu." Apa yang ditanya? Arsy Allah berada di atas air. Yang ditanyakan apa? Jelas kan? Apanya yang ditanyakan udah jelas. Arsy Allah di atas air. Kalau engkau menanyakan airnya seberapa, warnanya apa, kemudian di atasnya itu nempel apa berjarak dan seterusnya, ya jangankan kita, Nabi aja nggak tahu. Kalau Nabi tahu tentu sudah diterangkan, kan haram bagi Nabi menyembunyikan ilmu. Maka itu sudah jelas bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Patutkah kita bertanya tentang hadis ini? Maksudnya apa? Ya, sudah jelas. Allah punya wajah, kita punya wajah. Nah, ketika kita sedang sholat, wajah Allah dengan wajah kita sedang berhadapan-hadapan. Jelas kan? Ya. Adapun bertanya gimana cara berhadapannya, padahal wajah orang yang sedang sholat itu banyak sekali, mungkin sekali waktu bisa jutaan, dengan ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara, ke selatan. Bagaimana cara Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat yang jumlahnya jutaan itu? Ini jangankan kita, Nabi saja nggak tahu. Intinya kita cuma disuruh menirukan, meyakini apa adanya, bahwa wajah adalah wajah, tangannya tangan, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, cemburu ya cemburu. Kita tahu cemburu itu apa kan? Maka ketika Nabi mengatakan innallaha ta'ala yaqar, sungguh Allah itu cemburu, sudah kita yakini apa adanya bahwa salah satu sifat Allah adalah cemburu. Nah, adapun tingkatan cemburunya berbeda, ya. Masih ingat pertanyaan Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah? Wahai Sa'ad, bagaimana jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi memuji Sa'ad bahwa Sa'ad ini laki-laki pencemburu. Mendengar jawaban bahwa aku akan bunuh dua-duanya, berarti dia cemburu sekali. Maka Nabi memuji Sa'ad bahwa Sa'ad ini laki-laki pencemburu. Laki-laki itu semakin pencemburu semakin soleh. Laki-laki soleh, laki-laki baik, laki-laki ahli taat itu semakin pencemburu. Jangankan beliau masih hidup, beliau sudah wafat saja, janda-janda beliau bolehkah nikah lagi dengan laki-laki lain? Tidak boleh. Allah menghargai kecemburuan Nabi SAW. Wajah istri Umar boleh dilihat oleh laki-laki lain, wajah istrinya Abu Bakar boleh dilihat oleh laki-laki lain, wajah istrinya Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah boleh dilihat oleh laki-laki lain, ditutup juga boleh. Tapi wajah istri-istri Nabi haram. Wajah istri-istri Nabi haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena Allah menghargai kecemburuan Nabi SAW. Nah, demi mendengar saat mengatakan akan aku bunuh dua-duanya ya Rasul, maka Nabi memuji betapa cemburunya saat itu. Aku Rasulullah
lebih cemburu dari dia, dari Sa'ad, dan Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti tingkat sifat cemburunya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, tadarruj. Adapun sama-sama cemburu, sama dengan kita, insyaallah ya. Kita juga cemburu apabila istri kita berdekatan dengan laki-laki lain. Cuman yang paling cemburu adalah Allah Rabbul Alamin, di bawahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Karena cemburunya seorang laki-laki adalah syar'i, sedangkan cemburunya seorang wanita adalah apa? Syar'i, bukan tabi'i. Tabiat saja, tabiat wanita. Maka kalau wanita tidak cemburu, ya aneh, tabiat seorang wanitanya hilang gitu. Tabiat seorang wanita cemburu. Adapun cemburu seorang laki-laki bukan tabiat, tapi tuntutan, perintah syar'i. Oleh karena itu, kalau mungkin ya, ada di antara kita rasa cemburunya kurang, maka harus diusahakan. Walaupun kita tidak punya perasaan apa-apa ketika istri kita ngobrol sama ipar misalnya, sama siapa, tetap kita larang, gitu maksudnya. Tetap ya. Kita larang istri kita berdekatan dengan laki-laki lain, walaupun saudaranya kan belum tentu mahram kan? Itu maksudnya. Karena cemburunya seorang laki-laki adalah syar'i, tidak seperti cemburunya wanita sekedar tabiat saja. Tabiat wanita seperti itu. Antum tahu tabiat kan? Tabiat laki-laki begini, tabiat anak-anak begini, tabiat hewan begini. Tabiat wanita itu pencemburu. Adapun laki-laki, sekali lagi, cemburu itu bukan tabiat, tapi wajib gitu. Harus diusahakan ya. Dan harus marah. Maka salah satu sifat buruk laki-laki adalah membiarkan istrinya berdekatan dengan laki-laki lain. Ini buruk sekali. Wa ghairatullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Adapun cemburunya Allah adalah ketika seseorang melakukan apa yang Allah haramkan. Beliau tidak menjelaskan cemburunya Allah adalah begini, enggak. Beliau menerangkan cemburunya Allah adalah ketika ada hambanya melakukan apa yang Allah haramkan. Jadi sama kan? Cemburunya Allah, cemburunya Rasulullah, cemburunya kita semua sama. Cemburu sama dengan Allah melihat, kita melihat, hewan juga melihat, sama kan? Nah, cuman kadar penglihatannya yang tidak sama, gitu ya. Nah, kalau kita cemburu, yaitu ketika istri kita atau anak kita berdekatan dengan orang lain, nah cemburunya Allah ketika apa? Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita melakukan apa yang Allah haramkan. Kalau cemburunya kita bukan cuma maksiat, misalnya anak kita ya, anak kita ya wajar ya,
misalnya dekat akrab dengan pamannya, bibinya, kan nggak haram gitu. Lalu kita merasa cemburu, gitu ya. Kalau Allah tidak, itu haram pasti. Allah cemburu ketika hambanya melakukan hal yang haram. Maka wajib kita imani, dan ini bagian dari akidah, bagian dari tauhid, bahwa salah satu sifat Allah adalah cemburu. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nah, adakah sifat cemburu ini di sifat 20? Kan terkenal sifat 20 kan? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu li hawadisi dan seterusnya. Adakah cemburu? Tidak ada. Tidak ada. Lalu sifat 20 ini mewakili siapa, dari mana? Kalau seandainya sifat 20 ini mewakili sifat-sifat Allah, dia cemburu dikemanakan? Apa ini bukan sifat Allah? Anda masih ingat ya? Sifat Allah itu ada yang melekat pada diri Allah, sifat dzatiyah, tidak pernah lepas, selalu ada pada diri Allah. Apa misal? Hidup, pandai, melihat, mendengar, berilmu. Pernahkah Allah tidak berilmu? Ya nggak pernah. Allah selalu berilmu. Pernahkah Allah tidak melihat? Ya nggak pernah. Allah selalu melihat. Pernahkah Allah mati? Nggak pernah. Allah selalu hidup. Itu sifat zatiyah. Ada lagi sifat fi'liyah ikhtiyariyah, sifat yang merupakan perbuatan Allah, dan sifat itu ada pada diri Allah sewaktu-waktu. Apa misalnya? Marah, murka. Kapan? Sewaktu-waktu. Senang, Allah senang. Yafrahullahu bi taubati abdihi. Kapan Allah senang? Ketika ada hambanya yang bertaubat. Berarti sewaktu-waktu. Fi'liyah ikhtiyariyah. Apakah ini sifat Allah? Iya, sifat Allah. Perbuatan Allah itu sifat Allah, fi'liyah ikhtiyariyah. Kapan Allah turun ke langit dunia? Ada waktu, gitu ya. Kapan Allah malu? Ada sifat Allah malu. Kapan? Ketika antum mengangkat kedua tangan antum. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Ya Allah, berikanlah tambahan rezeki. Ya Allah, berikanlah aku anak. Malu. Ketika kita mengangkat kedua tangan lalu berdoa seperti itu, Allah malu. Kalau sampai tidak memberi, tidak mengabulkan. Nah, ini apa? Sewaktu-waktu kan? Ya kalau kita tidak berdoa mengatakan, ya Allah tidak malu. Beda dengan tadi. Kapanpun Allah selalu melihat, kapanpun Allah selalu mendengar, kapanpun Allah selalu hidup. Kalau malu, sewaktu-waktu. Termasuk apa? Cemburu ini. Kapan Allah cemburu? Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah cemburu. Cemburu itu apa? Jangan nanya. Semua orang tahu cemburu itu apa. Gitu ya. Nah, ini berbeda dengan sebagian saudara kita yang meyakini namanya sifat Allah
selatannya seperti itu. Nah, ini keliru. Sekali lagi, ada sifat-sifat Allah yang fi'liyah ikhtiyariyah, merupakan pilihan Allah, perbuatan Allah, dilakukan oleh Allah, terserah Allah. Dan sekali lagi, mengimani sifat-sifat Allah tidak boleh keluar dari dalil. Tidak boleh satu dalil dilarikan kemana-mana. Itu ketika berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat Allah. Berbeda ketika berbicara wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Berbicara tentang satu ayat ini bisa kemana-mana. Yang di zaman Nabi tidak ada, praktek di zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Kenapa? Karena ada kias di situ. Ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, dan seterusnya. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa mengharamkan ekstasi misalnya, pil kuku misalnya, suntikan apa itu, morfin, heroin misalnya. Ini semua tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi, kalau mabuk itu pasti, orang mabuk itu pasti minum. Gitu. Tidak didapat riwayat di zaman Nabi mabuk pakai suntik, pakai ngisep asap misalnya. Di zaman Nabi kalau mabuk itu pasti minum. Nah, kok ulama berani mengharamkan mabuk pakai suntikan, pakai ngisep dan seterusnya? Itulah fikih, itulah halal hak. Bisa keluar dari dalil, ada kias dan seterusnya. Adapun berbicara tentang sifat Allah, nggak bisa, tidak bisa. Jadi betul-betul tidak boleh keluar dari dalil. Dan berapa banyak yang kita tidak paham dengan dalilnya, seperti tadi lah. Nggak mungkin kita bisa memahami bagaimana setiap kali ada orang salat, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat itu. Tidak mungkin kita bisa memahami. Kita cuma disuruh mengimani. Pokoknya kalau ada orang yang sedang sholat, Allah hadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Teknisnya, prosesnya tidak bakalan kita paham. Kita cuma disuruh mengimani. Ya, termasuk ini. Ya. Maka tidak ada alasan sekali lagi untuk mentakwil maksud cemburu itu apa. Nggak ada. Cemburu ya cemburu, semua orang tahu cemburu itu apa. Maka sekali lagi Nabi tidak mengatakan adapun cemburunya Allah adalah begini, bukan. Tapi Nabi mengatakan Allah cemburu kepada itu. Karena cemburu itu apa? Sama. Allah cemburu ketika ada orang melakukan hal yang haram. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya ada dua fikul hadis dari hadis ini. Yang pertama, yang bagi 'alal 'abdi ay yabta'ida 'anil ma'asi. Yang bagi sering diterjemahkan dengan selayaknya, sepantasnya. Adapun di sini tidak tepat kalau diterjemahkan dengan selayaknya, sepantasnya. Tapi
Tapi wajib, selayaknya, sepatutnya, itu kan nggak wajib kalau bahasa kita. Ya. Maka agar tidak salah paham, terjemahkan saja dengan wajib. Wajib bagi seorang hamba menjauhi segala bentuk maksiat. Kalau diterjemahkan dengan selayaknya, sepatutnya, seolah kita masih boleh dekat-dekat dengan maksiat. Cuman layaknya, patutnya, bagusnya jangan dekat. Tentu rusak terjemahannya. Ya. Karena terhadap kemaksiatan, bolehkah kita dekat? Tidak boleh. Jadi zina, khamr, judi, riba harus kita jauhi. Bukan tidak sekedar makan riba, tidak sekedar minum khamr. Maka jika antum tidak minum khamr, antum cuma minum kopi, tapi sekeliling antum semua minum khamr, bolehkah? Tidak boleh. Dosakah? Dosa. Dosa. Maka ketika antum satu majlis, satu meja dengan teman-teman antum yang minum khamr, wajib antum menjauh. Ya, karena dekat saja tidak boleh. Termasuk mendekati zina, termasuk mendekati judi. Teman-teman antum berjudi, antum cuma di situ menyaksikan atau sambil main handphone, bolehkah? Tidak boleh. Seluruh bentuk kemaksiatan kita harus jauh. Ya. Oleh karena itu, bolehkah kita hidup di negara kafir? Tidak boleh. Karena pusatnya kesyirikan di situ, pusatnya kekufuran di situ. Taruhlah negeri kafir ini agak bagus, artinya negeri kafir tapi melarang peredaran minuman keras, melarang pelacuran, melarang perjudian, misalnya ada negeri kafir seperti itu. Tapi yang jauh lebih besar dosanya dari judi, dari khamr, dari zina, mereka lakukan tiap hari. Apa? Kafir. Kafir. Maka sengaja bermukim tinggal di negeri kafir haram. Wajib bagi kita meninggalkan negeri kafir dan pindah ke negerinya kaum muslimin seperti Indonesia ini, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi dan lain-lain. Maka sengaja hidup dan tinggal di Amerika misalnya, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, tidak boleh. Kecuali dengan beberapa alasan. Berobat misalnya, mencari ilmu misalnya, atau menjadi utusan resmi dari negeri Islam. Li'annaha tusabbibu ghadab Allah, karena ini bisa menyebabkan datangnya murka Allah. Jadi Allah murka bukan hanya kepada pelakunya, yang dekat-dekat pun Allah murka. Oleh karena itu ketika Allah mau mengazab umatnya Nabi Lut, ketika mau mengazab kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, Allah perintahkan Nabi Lut, Allah perintahkan Nabi Hud, Allah perintahkan Nabi Saleh untuk meninggalkan negeri, untuk meninggalkan negeri. Allah tidak mengatakan, udah kamu dan orang-orang yang beriman, wahai Lut, wahai Hud, wahai Saleh, udah diam-diam di rumah, udah tidur aja di rumah, pura-pura nggak tahu. Azabku akan pilih-pilih. Batu yang aku turunkan dari langit akan memilih hanya orang-orang kafir saja.
Apa begitu? Tidak. Tidak. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi Lut dan orang-orang beriman untuk meninggalkan negeri Sodom itu sebelum subuh, dan jangan menengok ke belakang. Istrinya malah menengok. Ya. Kenapa? Karena Allah bikin aturan. Allah membikin sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah ini, aturan Allah ini tidak mungkin berubah. Apa salah satu sunnatullah? Ketika air itu datang, air besar datang, maka dia akan menerjang apa saja. Itu sunnatullah. Komplek pelacuran terjang, komplek perjudian terjang, pesantren terjang juga. Itu sunnatullah, air kan seperti itu. Kalau toh ada kejadian, ada musola reot tapi tidak ambruk, itu 1-2. Tidak selamanya kan? Tidak selamanya, maka tidak bisa disimpulkan. Kalau rumahnya orang yang beriman, rumahnya anak yatim, rumahnya orang soleh, walaupun diterjang banjir, tanah longsor, akan tetap selamat. Nggak ada yang berani menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena sunnatullah. Kalau toh terjadi perkecualian, itu 1-2. Ya. Oleh karena itu, kita harus mentaati sunnatullah ini. Tidak boleh sombong. Kami soleh, kami beriman, kami tidak pernah maksiat, mosok diadab juga. Maka bikin rumah asal-asalan, fondasi tidak kuat, bikin rumah bangunan di bawah bukit yang sering longsor, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah punya sunnatullah, hukum Allah. Orang kafir sering mengatakan hukum alam. Ya. Kita kaum muslimin dianjurkan mengatakan sunnatullah. Mereka bilang hukum alam. Kucing makan tikus, apa? Itu sunnatullah. Ya. Kucing nyakar-nyakar, jawab apa? Sunnatullah. Macan begini, buaya begini, sunnatullah. Semuanya ciptaan Allah, aturan Allah. Untuk hewan, gunung, tanah, langit, bumi, tidak ada yang melanggar sunnatullah. Tidak ada yang melanggar perintah Allah. Buaya, singa, harimau, tidak ada yang melanggar perintah Allah. Maka ketika singa itu sedang mengunyah-ngunyah leher kijang, anak kijang di hadapan induknya, apakah singa ini sedang berbuat maksiat? Tidak. Dia sedang taat kepada Allah. Dia sedang melaksanakan sunnatullah. Maka sekali lagi, langit, gunung, laut, batu dan seterusnya, tidak ada yang tidak taat kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah hanya 2, manusia dan jin. Manusia dan jin. Dan dua-duanya adalah setan. Kalau tidak taat kepada Allah, manusia yang tidak taat kepada Allah adalah setan, jin yang tidak taat kepada Allah adalah setan. Karena setan terdiri dari 2, minal jinnati wan nas. Kadang dari jenis jin, kadang dari jenis manusia. Jadi setan itu tidak ada zatnya. Setan itu adalah sifat. Di mana sifat itu kadang menempel pada diri manusia,
terkadang menempel pada diri jin. Tidak mungkin menempel pada diri malaikat. Oleh karena itu malaikat selalu benar, selalu taat. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala yakrahul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah subhanahu wa ta'ala membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Jadi salah satu sifat Allah adalah benci. Ini yang mana nih? Tadi kan sudah kita bahas dua sifat Allah. Benci termasuk zatiyah apa fi'liyah ikhtiyariyah? Fi'liyah ikhtiyariyah. Kan tidak setiap hari Allah membenci kan? Tidak setiap saat Allah membenci. Kadang membenci, kadang tidak membenci. Tergantung manusianya. Beda dengan melihat, mendengar, hidup, berilmu. Tidak pernah Allah tidak berilmu. Tidak pernah Allah tidak melihat. Tidak pernah Allah tidak mendengar. Dan begitu seterusnya. Itu pembagian sifat-sifat Allah menurut ahli sunnah wal jamaah. Adapun pembagian sifat Allah menjadi 20 ini tidak dikenal oleh ahli sunnah wal jamaah. Oleh Rasul dan para sahabat tidak mengenal sifat 20. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sampai a'immatul arba'ah tidak kenal sifat 20. Sementara kita dulu dari SD, SMP, SMA selalu diajari dalam pelajaran agama sifat 20. Salahkah sifat 20? Tidak salah. Sifat 20 tidak ada yang salah. Semuanya benar semua yang 20 itu. Bahwa Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Betul. Betul, Allah berdiri sendiri, Allah tidak butuh apapun, Allah qudrah, iradat. Betul. Salahnya? Salahnya? Salahnya membatasi kenapa cuma 20 gitu. Salahnya 20-nya itu. Padahal kalau cuma 20 ini cemburu dikemarahi. Ar-Rahman Ar-Rahim, apa itu bukan sifat Allah? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan sifat Allah, nggak masuk di 20. Ya silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.